PSSI tengah mengusahakan Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun untuk bermain melawan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen dan Pak Arya akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar bisa tuntas pertengahan Maret ini, ujar Erick Thohir, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi, ujarnya. Jika naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tepat waktu tentunya akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Tom Haye bisa bermain sebagai gelandang tengah atau bertahan di line up timnas Indonesia. Sementara itu Ragnar Oratmangun di klubnya Fortuna Sittard ia bermain di banyak posisi. Pemain klub Eredivisie Fortuna Sittard Ragnar Oratmangun berpeluang membela timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangun ternyata sudah berduel dengan Tom Haye yang juga akan dinaturalisasi. Melansir dari Transfer Market, pemain bertipikal menyerang itu sudah melawan Tom Haye 4 kali saat membela Go Ahead Eagles dan Fortuna Sittard di Eredivisie. Selain itu, Ragnar Oratmangun juga sempat melawan bek timnas Indonesia saat ini Shane Patinama. Ragnar Oratmangun juga tercatat 3 kali berduel dengan pemain Persib Stefano Beltram di divisi kedua Liga Belanda pada musim 2017-2018 dan juga 2018-2019. Ragnar juga pernah melawan pemain Persib lainnya yakni Ezra Walian sebanyak 2 kali. Saat itu Ragnar Oratmangun membela NEC Nijmegen sementara Ezra Walian bermain untuk Ajax Amsterdam. Ragnar juga tercatat 5 kali melawan CICS yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Klub-klub peserta Liga 1 mulai mengeluarkan sikap terkait pemanggilan pemain ke Timnas U23 Indonesia untuk persiapan turnamen Piala Asia U23 2024. Setidaknya ada 4 klub yang sudah mengeluarkan sikap terkait polemik tersebut. 4 klub tersebut adalah Persija Jakarta, Borneo FC, Dewa United dan juga Persib Bandung. Thomas Doll selaku pelatih Persija Jakarta dengan tegas menolak melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Senada dengan Persija Jakarta, Borneo FC juga akan melepas pemainnya ke Timnas U23. Di samping itu, Dewa United melalui pernyataan Jan Olde Rickering selaku pelatih kepala memilih untuk bersikap diplomatis. Dewa United meminta PSSI bekerja sama dengan semua klub peserta Liga 1 untuk menyepakati solusi terbaik soal pengembangan talenta muda. Sementara Persib Bandung bersedia melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia dengan syarat harus ada keringanan untuk tidak melaksanakan aturan memainkan pemain U23 di Liga 1. Media Vietnam Soha.vn ketakutan melihat Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye segera memperkuat Timnas Indonesia. Soha mengatakan jika 2 nama ini memperkuat Timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi tim terkuat di ASEAN. Ya, dalam artikelnya mereka mengklaim Timnas Indonesia bakal menjadi tim terkuat di ASEAN jika diperkuat Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun. Presiden Thohir, Indonesia akan menaturalisasikan 2 bintang Belanda lagi untuk bersaing dengan Vietnam. Bunyi judul artikel yang dibuat Soha.vn dikutip Rabu 21 Februari 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi keputusan klub Korea Selatan Suwon FC yang melepas Pratama Arhan untuk membela Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Dan Erick Thohir pun menyindir klub-klub Liga 1 yang kalah dari Suwon FC karena mendukung Timnas Indonesia U23 dengan mau melepas pemain mereka. Sebagaimana diketahui, tim asuhan Sintayong akan tampil dalam Piala Asia U23 2024 Qatar pada April 2024 mendatang. Namun, agenda itu tidak masuk dalam kalender FIFA, yang berarti ajang tersebut digelar ketika kompetisi masih bergulir. Di samping itu, Erick Thohir tidak mau ada dikotomi pelatih Timnas Indonesia di berbagai level umur. Kabar buruknya, hal itu jelas membuat Sintayong bakal kesulitan memperkuat skuad Timnas Indonesia U23. Karena ada klub-klub yang tentu saja memiliki hak untuk tak melepas pemain mereka ke Timnas Indonesia U23 karena bermain di luar kalender FIFA.
Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangimanan memprediksi Martin Paes sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024. Jika proses naturalisasi kiper 25 tahun itu berjalan lancar, Martin Paes diprediksi ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu Irak di Matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada 6 Juni 2024. Pesepak bola yang bertinggi badan 187 cm itu disebut tidak memenuhi persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Meskipun begitu, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan tim legal PSSI. Sebab dalam artikel tersebut, peraturan itu disebut-sebut tidak berlaku bagi negara yang tidak menganut sistem dui kewarganegaraan seperti Indonesia. Penyerang ganas bertinggi badan 193 cm ditemukan di Belanda. Lalu apakah pelatih timnas Indonesia Sintayong langsung bergerak meminta PSSI untuk menaturalisasi penyerang keturunan yang satu ini? Pemain yang dimaksud adalah Tim Wetering. Pesepak bola yang dikenal tajam ini memperkuat klub Liga 3 Belanda The Travers. Tim Wetering tercatat tampil dalam 16 pertandingan Liga 3 Belanda 2023-2024 bareng The Travers musim ini. Dari 16 laga itu, Tim Wetering mengemas 7 gol dan juga 1 assist. Wetering dan kedua orang tuanya lahir di Belanda. Memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya lahir di Semarang, Jawa Tengah. Tulis akun @football.indonesia. Sementara itu, setelah profilnya dibahas oleh akun tersebut, Tim Wetering pun memberikan respon. Melalui akun Instagramnya @dan_stnp, ia memberikan emoji 2 tangan bersentuh, indikasi memberikan ucapan terima kasih. Lalu apakah ini pertanda Tim Wetering sejatinya tertarik memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong? Ya, satu hal yang pasti, melihat statistik yang ada sekarang hanya masalah waktu bagi Tim Wetering untuk diboyong klub yang levelnya lebih tinggi. Sempat beredar kabar mantan bomber timnas Belanda dan juga Arsenal yakni Robin van Persie memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Nenek Robin van Persie disebut-sebut memiliki darah Surabaya, Jawa Timur. Karena itu jika garis keturunan itu benar adanya, PSSI bisa saja mendekati anak Robin van Persie, yakni Sekwil van Persie untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sekwil van Persie yang kini berusia 17 tahun membela Feyenoord Rotterdam U18. Pesepak bola berdarah Belanda Maroko ini biasa bermain sebagai penyerang tengah, posisi yang sulit dicari oleh timnas Indonesia. Bersama Feyenoord Rotterdam U18 musim ini, Sekwil van Persie mengemas 4 gol dari 11 pertandingan. Kemudian pertanyaan muncul, bisakah PSSI menaturalisasi Sekwil van Persie? Sementara itu, akun media sosial yang dikenal kredibel soal urusan pemain keturunan @vt_idn angkat bicara. Mereka mengatakan Sekwil van Persie tak akan bisa dinaturalisasi karena tidak memiliki darah Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.